Bertemu lagi bersama gue Tonto Gilang Pertikto. Kali ini kita menghadapi situasi yang tidak memadai. Bagaimana itu tidak memadai? Karena kita lagi pandemi. Suara-suara atau opini-opini dari teman-teman kita, masyarakat, penduduk, dan semuanya yang bingung dengan keputusan pemerintah. Tapi gue nggak membicarakan itu. Gue dulunya udah bikin video gimana caranya agar mantan kita itu kembali. Bagaimana cara agar mantan kembali? Kali ini ada update-nya. Karena sekarang ada 2020. Kemarin video udah berapa tahun kemarin ya videonya? Videonya udah lama. Jadi sekarang ini akan gue update gimana caranya agar mantan itu kembali. Kalau kamu udah ngikutin cara-cara agar mantan kembali di video sebelumnya, mungkin hasilnya tidak sesuai harapan ya. Jangan menyerah dulu, masih banyak jalan menuju Roma. Masih banyak jalan menuju mantan. Maka dari itu, sekarang gue akan update cara-caranya. Ini ada update. Kalau misalnya kan kalau aplikasi kan ada versi terbarunya. Ini update versi terbaru. Gue ngomong apa gue nggak tahu. Mudah-mudahan ini bisa mempelancar perjalanan kamu menuju the one ya, menuju yang satu. Kamu mungkin masih menganggap mantan kamu adalah si the one. Nah, ya apa salahnya mencoba? Ada beberapa yang harus kamu hindari agar mantan itu bisa kembali. Karena nggak segampang itu. Nggak segampang itu, teman-teman. Nggak segampang itu ya. Pertama itu adalah, gue mikirnya sih, jangan terlalu, insecure. Jangan terlalu needy. Itu yang pertama. Mungkin dari kamu yang terlalu, karena belum move on dari mantannya, jadi kamu menunjukkan sifat needy gitu ya. Sifat apa ya? Kalau needy bahasa Indonesianya apa ya? Needy bahasa Indonesianya? Needy itu minta-minta, bukan minta-minta sih. Terlalu dibutuhkan, butuh ya, butuh. Jadi kayak terlalu demanding. Jadi kayak kalau needy itu kan butuh perhatian, butuh ini. Jadi kamu biasanya orang kalau diminta-minta itu kan risih kan ya. Nah, itulah. Saran gua untuk yang pertama ini, kasih jarak lagi. Karena sekarang udah 2020, jarak mungkin sudah membantu kamu. Karena kita mungkin di rumah orang tua masing-masing atau di rumah masing-masing, di kosan dia atau kamu di kosan kamu juga. Jadi kayak jarang keluar. Kasih dia jarak, kasih dia waktu. Seperti saat sekarang ini, kasih waktu. Jangan lu coba sekali-sekali untuk ngubungin dia. Jangan lu coba sekali-sekali. Sekarang gua kasih waktunya. Waktunya itu lebih dari sebulan. Setelah itu, kita masuk ke tahap yang kedua. Jangan kamu untuk memohon-mohon untuk kembali. Uish. Ini agak susah. Kalau mau kembali, ya pasti kita ada mohon-mohonnya untuk kembali. Tapi itu mungkin agak dikurangin lah. Jadi, karena kamu ada rule yang nomor pertama tadi, jangan dihubungin dulu. Iya, otomatis kamu tidak mau mohon untuk kembali. Otomatis kamu tidak mau mohon untuk kembali. Nah, jangan sampai kamu untuk memohon-mohon untuk kembali. Gue ulangin lagi, jangan sampai kamu memohon-mohon untuk kembali. Karena itu saatnya bukan untuk memohon-mohon untuk kembali. Karena itu saatnya untuk kamu merubah diri kamu menjadi lebih menjadi lebih positif. Ada karakter kamu yang tidak disukai, yang membuat hubungan ini pecah. Ada sesuatu sifat-sifat kamu yang membuat hubungan ini pecah juga, atau karakter kamu yang membuat hubungan ini pecah, atau tindakan kamu yang membuat hubungan ini pecah. Maka dari itu, mencoba untuk memperbaiki diri. Di saat itulah, karena lagi countdown kan, kasih waktu sebulan kan. Nah, di sebulan itulah kamu mencoba untuk merefleksikan diri. Coba kamu ngaca, ini apakah gua udah berubah? Emang berubah itu susah, tapi apa salahnya untuk mencoba merubah ke arah yang lebih baik? Apa salahnya, bukan? Setelah itu kita masuk ke tahap yang ketiga. Jika kamu misalkan sebelumnya udah demanding, udah minta-minta, terus udah mohon maaf ke dia dan minta-minta untuk kembali. Jika dia memutuskan sesuatu, terima aja. Jika dia ada keputusan di saat itu, terima aja. Nggak usah lo berusaha untuk merubahnya. Misalkan, gua nggak mau ketemu lu dulu, gua nggak mau ketemu lu lagi. Terima aja dulu. Jangan dirubah waktu itu. Jangan dirubah di detik itu juga. Biarkan dia berpikir, biarkan kamu juga berpikir, biarkan kita berdua berpikir. Menenangkan diri. Kalau kamu lagi galau-galau, lewatin aja galau-galaunya. Nah, kalau keputusan itu merugikan salah satu pihak. Maksud gua tuh, gue mau balikan sama lu kalau lu berani nabrakin diri ke mobil yang di jalan tol misalkan. Itu merugikan kamu. Bilang tidak. Jadi saat itu, walaupun kamu ingin kembali kepada dia, katakan tidak.
Jadi kayak lagu Afgan. Karena katakan tidak itu ada gunanya. Itu mempengaruhi masa depan lo. Kalau kamu ketabrak dengan mobil, kamu masuk ke rumah sakit, ada tambah biaya lagi, keluar duit lagi, dan misalkan kamu bisa membahayakan masa depanmu, katakan tidak. Kalau misalkan itu misalkan keputusan dia masuk logika, kadang-kadang kan kita tidak ada logika. Kalau misalkan ada logikanya, katakan iya. Oke? Jadi kamu harus tahu kapan katakan tidak, apakah katakan iya. Oke? Kita masuk ke tahap yang keempat. Mentang-mentang karena manusia ini berubah, manusia ini berkembang, beberapa saat kayak pasif agresif misalkan. Dia sudah mendengar kabar, sudah tidak mendengar kabar dari kamu setelah beberapa bulan atau 1 bulan. Kenapa dia putus udah gitu aja dia ngilang? Terus dia mulai menghubungi kamu misalkan, karena dia mengira mungkin gampang aja ya kamu dengan putus dari hubungan kita yang udah bertahun-tahun ini. Misalkan, nah kalau itu kasusnya, mulailah kamu masuk berikan penjelasan bahwa Gua memberikan waktu kepada lu untuk menenangkan diri, atau kepada kita berdua. Kita semua percaya dengan kesempatan kedua. benar kan? Ketiga pun ada, keempat pun ada. Jelaskan kepada dia tujuan kamu apa ketika dia misalkan mengkode. Kamu mengkode kayak istilahnya, Lo gampang banget ya kayaknya, kayak hilang gitu aja setelah putus. Menurut lo hubungan kita ini biasa-biasa aja? di saat itu kamu jelaskan sedikit butuh perhatianmu, maka dari itu berilah dia perhatian sedikit saja. Jangan limpahkan bermandi perhatian, jangan limpahkan dengan air perhatian, jangan berlebihan. Karena dimandikan perhatian tuh kayak dikasih minum perhatian istilahnya. Kasih minum, jangan dimandikan. Kalau dimandikan itu terlalu banyak. Kalau dikasih minum itu kayak penghilang dahaga. Oke? Ngarang nih lama-lama. Di lain kata, masuk ke tahap yang kelima. Jika dia ada berbagai macam possibility ya, ada berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jika dia yang misalkan didekati oleh cowok lain dan dia berkata kepada lu, jangan deketin gua karena gua udah move on, gua udah ini ke cowok lain gitu. Dalam jangka waktu saya sebulan lebih. Jangan marah. Nah, tahap yang kelima, jangan marah. Dengarkan aja. Kamu boleh berharap, tapi dengarkan aja. Jangan tunjukkan kemarahan yang nggak rasional. Ini kata-kata yang membantu kamu. Biarkanlah dia bercerita kepadamu. Masih syukur dia mau bercerita. Masih syukur dia mau menceritakan keadaannya. Biarkan dia bercerita, walaupun itu pahit. Asalkan dia bahagia, kamu pasti juga ikut bahagia. Karena itulah orang yang kamu cintai. Benar bukan? Masuk ke tahap yang keenam. Kalau kamu marah-marah, kamu itu terlalu obses dengan dia. Jadi kalau obses, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Kamu obses kepada misalkan artis atau apa, berlebihan nggak baik kan? Bisa keluar harta, tahta, mental, menguras fisik, mental, harta, semuanya dikuras. Kalau kamu obses, tapi kalau kamu tidak obses, tenang-tenang aja, tenang, mungkin agak galau, cuman tenang di luar, tenang, mungkin galau di hati ini goyah. Kalau kamu tenang, calm, itu akan membias di luar, akan apa ya? Akan mengeluarkan efek-efek positif kepada dia dan lingkungan kamu. Sebelumnya kamu sudah mencoba untuk berubah. Jika kamu kalem, ternyata kamu nggak marah, kamu nggak obses, kamu nggak gimana, kamu tenang-tenang aja, kamu menghadapi itu dengan tenang, dengan perhatian, dengan penjelasan yang matang ya, dan kamu berubah, dia akan melihat itu. Gue yakin dia akan melihat itu, melihat perubahan kamu yang tidak signifikan, cuman mencoba untuk berubah. Dan kalau dia nggak notice, kamu bilang aja dikit, kamu kode-kodein aja. Diman, gue udah mencoba untuk bla 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 bla, ini kamu lah. Setelah itu kita masuk ke tahap yang ketujuh. Tahap yang ketujuh ini adalah, ini tahap yang terakhir. Lu udah berusaha, lu udah bukan mencoba segala cara. Misalnya mencoba segala hal dalam hal yang terbaik ya. Mencoba hal yang terbaik dengan tidak merugikan diri lu, sama dirinya, dan lingkungan lu sekitar, keluarga ya, dan semuanya. Lu udah mencoba untuk mencoba untuk berubah juga, merubah karya yang lebih baik. Lu juga udah coba untuk memberi perhatian kepada dia, memberikan sedikit perhatian kepada dia, memberikan sedikit penerangan. Bagaimana hubungan kita, bagaimana ini evaluasi kita, gimana ini, apakah bisa dilanjutkan apa tidak. Setelah itu, kamu tentukan batasnya. Batas ini adalah batas di mana kamu
bisa berusaha. Batas dimana kamu kapan berhenti untuk berusaha. Kamu berhenti untuk jalan, mengarungi hubungan bersama dia. Ada batasnya ketika kamu harus usaha untuk mendapatkan dia kembali. Disitulah kamu tahu untuk berhenti. Nah, disitulah kamu memutuskan jika misalkan kalian berdua deal dengan evaluasi yang ada melalui misalkan dealnya melalui Zoom atau melalui apa gitu ya, karena lagi PSBB kan, lu bisa melanjutkan hubungan lagi dan mantan lu bisa kembali. Tapi kalau misalkan nggak deal, ya udah ikhlas, lepaskan. Oke? Kalau misalkan kamu terbantu dengan saran ini, silakan berikan like-nya di video ini dan tolong share ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu. Tolong share karena gue akan mengejar watch time ya. Dengan like dan share di video ini, kamu akan membantu gue untuk mengembangkan channel ini dan mengembangkan video ini. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa.